Shalom, perkenalkan nama saya Septian Desti Padambunan dengan NIM 2314201165. Saya dari kelas A5 semester 3. Jadi video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah komunikasi terapeutik keperawatan dengan dosen pengampu Drs. Doni Said Solar Eskep MK. Baik, jadi pada saat ini saya mengambil materi tentang komunikasi terapeutik. Strategi pelaksanaan komunikasi terapeutik merupakan suatu bentuk perencanaan yang mengacu pada pendekatan serta tujuan perawat kepada pasien untuk memenuhi kebutuhan pasien dan untuk kesembuhan pasien. Strateginya yaitu pertama fase prainteraksi, di mana fase ini mempersiapkan diri sebelum bertemu dengan pasien, termasuk mempersiapkan alat, mempelajari data rekam medik pasien, dan melihat catatan perkembangan pasien sebelumnya. Yang kedua, fase orientasi. Salam terapeutik memperkenalkan diri dan menyapa pasien agar pasien merasa nyaman dan hubungan dengan pasien tetap terjaga demi kelancaran melakukan tindakan. Evaluasi dan validasi. Mengevaluasi dan memvalidasi kembali pasien bagaimana kondisi pasien saat ini dan menjelaskan prosedur serta tujuan tindakan yang akan dilakukan. Kontrak waktu mempertimbangkan berapa lama waktu tindakan yang akan dilakukan dan mengontrak waktu tersebut dengan pasien. Contohnya, bagaimana kalau waktunya 15 menit, apakah ibu bersedia? Lalu tempat, meninjau tempat tindakan yang akan dilakukan kepada pasien. Contohnya, apa ibu mau dan bersedia dilakukan tindakan di sini bu, atau di tempat lain yang mungkin lebih tenang namun terbuka. Yang ketiga, fase kerja. Fase di mana perawat melaksanakan tindakan yang akan dilakukan kepada pasien, yang dimana tindakan tersebut harus sesuai SOP. Yang keempat, fase terminasi, yaitu validasi kembali kondisi pasien setelah diberikan tindakan, apakah pasien merasa lebih nyaman dan lega daripada sebelumnya atau sebaliknya merasa lebih sakit. Lalu rencana tidak lanjut untuk pasien atau menindaklanjuti tindakan yang telah dilakukan kepada pasien akan dilakukan secara rutin kepada pasien dengan jadwal yang mungkin akan ditambahkan dengan tindakan lain. Lalu kontrak waktu dan tempat kembali pada pasien, di mana tempat yang akan dilakukan tindakan selanjutnya kepada pasien dan waktunya kapan serta durasi lama tindakan yang akan dilakukan. Kita masuk dalam tahap-tahap komunikasi terapeutik, sama seperti yang di atas yang saya sudah bahas tadi. Yang pertama itu tahap prainteraksi, tahap mempersiapkan diri perawat, mempersiapkan peralatan yang akan dipakai. Yang kedua, tahap orientasi, tahap perkenalan, menjelaskan prosedur tindakan dan kontrak waktu dengan pasien. Yang ketiga, tahap kerja, yaitu tahap dilakukannya tindakan kepada pasien dan dokumentasi. Yang keempat, tahap terminasi, di mana tahap ini meringkas dan meninjau terakhir masalah pasien setelah dilakukan tindakan keperawatan. Hambatan komunikasi terapeutik. Yang pertama, persepsi, di mana persepsi adalah pandangan pribadi seseorang terhadap suatu hal yang terjadi. Persepsi dapat terbentuk dari apa yang diharapkan seseorang dan berdasarkan pada pengalaman. Setiap orang akan berbeda dalam merasakan, menginterpretasikan dan memahami pesan yang diterima. Perbedaan persepsi dan pesan yang diterima akan menjadi kendala dalam komunikasi, sehingga pesan yang seharusnya tidak tercapai perlu bagi kita untuk menyatukan persepsi dengan meminta klien mengulang informasi yang diterima. Yang kedua yaitu nilai. Nilai adalah sesuatu hal yang dianggap penting dan dapat mempengaruhi pemikiran dan tingkah laku seseorang. Penting bagi seseorang perawat memperhatikan nilai yang ada pada klien. Nilai-nilai ini dapat berupa nilai kepercayaan, adat istiadat, maupun hal-hal yang ada di dalam keluarga. Yang ketiga, perkembangan. Sebelum melakukan komunikasi terapeutik yang efektif, perawat harus memahami perkembangan bahasa dan proses berpikir klien. Kedua hal ini akan mempengaruhi bagaimana cara perawat berinteraksi dengan klien sehingga dapat berinteraksi dengan baik.
Yang keempat yaitu emosi. Dalam menyampaikan pesan, emosi dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menerima pesan, yang dapat menyebabkan klien dapat salah menginterpretasikan isi dari pesan. Emosi adalah perasaan subjektif seseorang dalam mengekspresikan peristiwa yang dialaminya. Perawat yang akan menyampaikan pesan harus terlebih dahulu memperhatikan emosi yang sedang terjadi kepada klien. Yang kelima yaitu latar belakang sosiokultural, di mana budaya adalah cara hidup seseorang yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang. Biasanya budaya seseorang akan ditunjukkan dengan tingkah laku. Perbedaan bahasa dan budaya dapat menghambat proses komunikasi. Sehingga untuk keadaan seperti ini, saat perawat melakukan komunikasi dan perawatan membutuhkan seseorang penerjemah untuk mempermudah proses komunikasi. Yang keenam yaitu jenis kelamin. Pria dan wanita memiliki ciri khas tersendiri dalam melakukan komunikasi yang dapat mempengaruhi satu sama lainnya. Biasanya wanita akan lebih menjalani hubungan komunikasi dibandingkan dengan pria. Jadi perawat perlu memperhatikan perbedaan ini sehingga dapat menjalani komunikasi dengan baik. Yang ketujuh yaitu pengetahuan. Terkadang komunikasi akan sangat sulit ketika perawat melakukan komunikasi kepada klien dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Dalam hal ini, perawat perlu mengkaji tingkat pengetahuan klien demi mempermudah menyampaikan informasi. Perawat perlu menggunakan bahasa dan kata-kata yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh klien. Yang ke-8, peran dan hubungan. Pada saat berkomunikasi dengan rekan sejawat, perawat akan merasa lebih santai dan lebih nyaman. Berbeda dengan saat perawat dan klien berinteraksi, akan lebih sopan dan menghormati klien. Perawat dan klien berkomunikasi dalam tatanan peran dan hubungan. Di sini perlu dilakukan hubungan saling percaya dengan menerapkan komunikasi terapeutik. Dengan menjalin hubungan saling percaya dapat dengan mudah menghubungkan ide dan perasaan yang ada. Yang ke-9, ruang dan teritorial. Teritorial adalah hak yang ada pada seseorang pada suatu daerah. Hal ini perlu diperhatikan untuk melihat kecemasan ataupun perasaan yang hilang kontrol. Sedangkan dalam melakukan komunikasi, penggunaan jarak pada ruangan sangatlah penting diperhatikan. Pada saat komunikasi terapeutik, jarak antara perawat dan klien dalam suatu ruangan adalah 20 cm, sedangkan komunikasi sosial dengan jarak 120 cm. Yang terakhir yaitu lingkungan. Lingkungan pada saat melakukan komunikasi terapeutik sebaiknya adalah lingkungan yang nyaman, ruangan yang tenang, yang tidak bising maupun gangguan lainnya. Dengan lingkungan yang nyaman dan tenang, proses penyampaian informasi akan semakin mudah untuk diterima. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.